Allahu 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 Allah Allahu 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 Kelompok ilmu pertama adalah kelompok ilmu yang disebut kelompok ilmu akidah, yaitu kelompok ilmu yang bicara tentang keyakinan. Dalam kelompok ilmu akidah nggak ada urusan halal haram, nggak ada. Dalam kelompok ilmu akidah urusannya iman, kafir, murtad, musyrik, munafik. Ini kelompok ilmu yang pertama. Oke. Kelompok ilmu yang kedua adalah kelompok ilmu syariah. Kelompok ilmu kedua adalah kelompok ilmu syariah. Di dalam kelompok ilmu syariah itu nggak ada urusan percaya apa nggak percaya. Adanya urusannya wajib, haram, sunnah, makruh, halal atau mubah. Paham. Jadi kelompok ilmu syariah ini nggak peduli ente percaya nggak percaya, nggak peduli. Pokoknya begitu aja lah. Sama kayak ente naik motor pakai helm, paham. Ente percaya kalau naik motor pakai helm, kalau jatuh kepalanya nggak bakal bocor. Terserah percaya nggak percaya, yang penting pakai naik motor pakai helm wajib hukum. Ngerti kan? Terserah lu percaya apa nggak percaya sama puasa, yang penting puasa wajib. Ngerti kan? Ini kelompok ilmu yang kedua, namanya kelompok ilmu syariah. Kelompok ilmu yang ketiga adalah kelompok ilmu yang disebut sebagai akhlak. Dalam kelompok ini nggak dikenal percaya atau nggak percaya, nggak dikenal halal haram, nggak dikenal. Yang dikenalnya ihsan wa ahsan. Bagaimana cara yang baik dan cara yang lebih baik. Paham ya. Masih ngikutin ya? Masih. Sebutkan 3 kelompok ilmu dalam Islam. Gocap. Ini gocap. Ustaz, berarti nyimak, oke? Bab 2. Yang merah belum keluar. Bab 2. Merah nih. Kita ingin bedain antara syariah dengan fikih. Syariah ini adalah ketentuan yang ada di Quran, ada di hadis. You like it, you don't like it, you take it. Lu suka, lu gak suka, lu telan. Itu namanya syariah. Karena adanya di Quran, ada di hadis, sampai akhir zaman nggak bisa berubah. Paham. Sedangkan fikih adalah tafsiran para ulama atas syariah. Paham. Oleh karena itu karakteristik fikih adalah beda pendapat. Paham. Kalau nggak beda pendapat tapi bukan fikih. Fikih pasti beda pendapat. Karena dia adalah tafsiran para ulama. Sedangkan ulama yang menafsirkan ini sangat tergantung pada situasi yang dihadapinya. Misalnya Imam Syafi'i, Imam Hanafi. Imam Hanafi itu seorang pedagang, maka fikihnya itu sangat detail ngurusin tentang dagang, tentang muamalah. Imam Syafi'i bukan pedagang, sehingga fikihnya beliau itu detail ngurusin urusan ibadah. Ngerti kan? Jadi sangat tergantung situasinya, waktunya, dan latar belakang ulama yang menafsirkannya. Ini bedanya syariah dengan fikih. Amin. Oleh karena itu yang tadi kita bicarain
Contoh, makan babi hukumnya haram atau haram? Haram. Oke. Haramnya syariah atau fikih? Kenapa syariah? Kenapa syariah hukum levelnya? Karena ada di Quran. Ngerti gak? Makan babi hukumnya haram. Haramnya levelnya syariah. Kenapa levelnya syariah? Karena ada di Quran. Quran bilang nggak boleh makan babi. Paham. Masih ngikutin. Habis. Nah, bisa. Boleh dalam satunya. Contoh dua. Makan Oke, sabar. Di dalam fikih ini juga ada tingkatan-tingkatannya. Yang tadi kita bicara tingkatan syariah dan tingkatan fikih. Ada haram syariah, ada haram fikih. Ada wajib syariah, ada wajib fikih. Ada sunnah syariah, ada sunnah fikih. Paham? Oke. Makan babi hukumnya haram. Haramnya levelnya syariah. Kenapa syariah? Ada di Quran. Paham ya? Sekarang di dalam fikih ini juga ada tingkatan-tingkatannya. Tingkatan yang pertama adalah kesepakatan seluruh ulama yang disebut tingkatan paling atas namanya ijma. Memang fikih di bawah syariah, tapi dia ijma. Ngerti gak? Seluruh ulama sepakat. Itu sebabnya di zaman Sayyidina Umar bin Khattab, ketika Sayyidina Abu Bakar meninggal dunia dalam waktu yang singkat, kemudian digantikan oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Di zamannya Sayyidina Umar bin Khattab, para ulama-ulama besar, sahabat-sahabat ahli ilmu dilarang pindah tempat tinggal dari Madinah. Nggak boleh. Kenapa? Supaya tercapai ijma. Ngerti ya? Kalau pas ada Rasul gampang, ada masalah aja Rasul, bener nggak? Selesai dijawab sama Rasul, nggak beres. Nah Rasul kagak ada, coba gimana? Kan mesti nanya para sahabat. Nah sahabat kalau kagak ijma nggak enak. Maka itu sebabnya di zaman Sayyidina Umar bin Khattab tidak boleh sahabat-sahabat besar ahli ilmu keluar dari kota Madinah, nggak boleh. Jalan-jalan boleh, tapi nggak boleh pindah maksudnya. Bahkan dalam banyak kisah diceritakan Sayyidina Umar bin Khattab biar kata semua udah bilang oke nih setuju dah, masih kurang satu orang belum diambil keputusan juga. Sayyidina Umar nanya, alim mana alim? Belum diangkat alim. Mana menurut dia oke. Untuk mencapai ijma. Paham. Makan daging anjing haram apa haram? Level haramnya level apa? Iya fikihnya level apa namanya? Itu adalah teman untuk jagain kambing, jagain hewan ternak, benar ya? Jadi anjing itu bukan makanan, nggak ada. Di Quran di hadis mencari aja kalau ada makan anjing haram, nggak ada, bukan makanan. Sama juga kayak di Quran ya ada dilarang makan sepatu, ada nggak? Nggak ada karena sepatu itu kan makanan. Masih nyambung. Lanjut. Di bawah ijma ada lagi, yaitu kesepakatan
mayoritas ulama, walaupun ada yang tidak setuju. Kesepakatan mayoritas ulama ini disebut terdiri dari dua kata. Kata pertama dimulai dengan J, kata kedua dimulai dengan U. Jumhur ulama. Jumhur apa? Ustaz berbeda. Ini levelnya berendah. Karena tidak seluruhnya setuju. Tapi mayoritas ulama setuju, disebut jumhur ulama. Oke. Jumhur ulama. Yang perlu digarisbawahi, pendapat jumhur ulama tidak bisa disebut lebih kuat daripada yang bukan jumhur. Ngerti kan? Ini kita semua bilang A nih. Dia itu A nih. Karena putih, dia belum putih. Dia hijau bajunya, kan kira-kira gitu benar kan? Yang lain semua bilang setuju nih, satu orang aja bilang tidak setuju. Pendapat yang banyak ini, yang jumhur itu tidak bisa dikatakan lebih kuat daripada pendapat yang satu orang itu. Paham? Untuk soal ijtihad, itu ijtihad yang satu tidak bisa mengalahkan ijtihad yang lain. Oke, paham. Jadi itu ada syariah, level fikih. Fikih dibagi yang paling kuat ijma, di bawahnya ijma, jumhur ulama. Oke. Jumhur ulama itu kalau di Indonesia kali MUI lah kira-kira gitu. Karena juga sebagian ulama yang pendapatnya berbeda dari MUI. Jadi MUI menjadi jumhur ulamanya kira-kira. Tapi kalau di MUI punya merepresentasikan seluruhnya, disebut ijma lah. Karena semua organisasi Islam diikutkan di MUI. Jadi namanya ijma jumhur ulama. Ada yang lebih bawah lagi. Oke. Yang namanya dia ini bukan mayoritas. Kalau jumhur kan mayoritas, dia enggak. Dia sekelompok ulama, sebagian ulama setuju, sebagian lagi enggak. Yang satu tidak lebih mayoritas daripada yang lain. Nah, namanya adalah Google. Namanya adalah terdiri dari dua kata. Kata pertama diawali dengan kata-kata I, kata kedua diawali dengan kata-kata J. Istilah apa? Istihad para ulama. Benar tuh istihad para ulama. Huruf keduanya, kata keduanya dimulai dengan huruf J. Pilihan berganda. A. Ijtihad jama'i. B. Ijtihad kita. Jamaahnya keren banget, luar biasa. Yang namanya ijtihad jama'i, yaitu kesepakatan sekelompok ulama. Contohnya apa? Makan daging babi haram atau haram? Haram. Level haramnya? Syariah. Jual beli daging babi haram atau haram? Haram. Levelnya? Fikih, betul. Fikihnya mana? Ijtihad jama'i. Ngerti ya? Belum keluar ini. Ngerti ya? Buat kita orang Indonesia yang mayoritas Islam, kalau ente jualan daging babi di Indonesia, kita bilang ente ngapain, kayak kagak ada kerjaan lain aja, bener nggak? Ngapain yang lain ke jualan aqua, kayak ngapain jualan daging babi di Indonesia, bener nggak? Tapi bayangkan kalau kita orang Indonesia
yang dari dulu sampai sekarang profesinya adalah tukang jual daging. Jangan di Indonesia deh. Misalnya ente orang Suriah, benar nggak? Kerjaannya profesinya jual daging. Karena ada perang di Suriah, ente ngungsi ke mana kayak gitu? Finlandia misalnya. Oke? Yang di Finlandia itu orang makannya dagingnya daging babi semua. Ayam ada, ayam dimakan. Ada ayam Finlandia ada dalam ayam kira-kira gimana? Nah, dalam keadaan seperti itu, karena di sekelilingnya orang non Muslim semua dan profesi dia yang bisanya cuma jadi tukang daging doang, maka menjual daging babi dalam situasi seperti itu menjadi boleh. Ngerti gak? Ini yang disebut dengan ijtihad jama'i. Paham? Masih ngikutin, Ini bulan Ramadan. Bulan Ramadan banyak saudara. Nggak ada bulan yang kayak gini, nggak ada. Ente punya duit, ya berapa kayak duit? Pokoknya ntar mau deket maghrib, lu beliin makanan orang untuk buka puasa. Amin. Karena di bulan Ramadan ini siapa-siapa yang memberikan makanan orang untuk berbuka puasa, maka dia dapat pahala sebagaimana orang yang berpuasa. Kalau dia punya duit banyak dikit, hari pertama aja ente bikin aja 30 box, bener nggak? Kirim ke masjid. Orang-orang baru puasa 1 hari, ente udah lebaran kan? Dia lancar banget. Alhamdulillah ini saya udah 2 kali khatam insya Allah dan benar maghrib khatam yang ketiga. Nah kita kan jadi tertekan juga kita susah banget bacanya dia. Pakai ngomong gitu lagi dia baru kali khatam nanti. Jangan kecil hati. Gimana caranya? Lu samperin orang lain yang bacaannya juga lancar. Tanya dari dia. Udah berapa kali khatam? Ntar maghrib dah 2 kali khatam. Bener. Pak, ntar kalau pas buka jangan jauh-jauh deh, dekat saya aja. Ntar saya beliin makanannya, bener. Deal. Lalu bilang dah sama orang yang pertama tadi. Ya saya emang belum mulai baca, tapi maghrib ntar 2 kali khatam. Biar dia pening, bener ya. Sekarang aja belum mulai baca, maghrib 2 kali khatam. Kita kasih makan dia, bener ya. Puasa juga pakai strategi men. Puasa juga pakai strategi repot. Ini saya zaman saya kerja jadi pegawai kayak gini dulu. Ya Allah itu anak buah Pak. Nah, biasanya jam 1 udah balik ke kantor, jam 2 baru balik. Terus saya pakai makan siang aja jam 1 balik kantor. Puasa ya gak ada makan siangnya, jam 2 balik kantor. Terus saya tanyain, ente ngapain lama banget? Ini kan gak ada makan siang. Kan ada kuliah zuhur Pak di masjid. Kuliah zuhur sampai jam berapa? Jam 1. Nah kok sampai jam 2 balik ke kantor? Kan habis itu zikir. Kita mau ngomong apa lagi? Bener ya? Zikir. Besok saya suruh obeng ke orang. Coba lo lihat dia tengokin dah di masjid emang bener dia zikir. Oke sama obeng ternyata nggak zikir, dia tidur, bener ya? Udah pas balik kantor dia tanya, ente dari mana tadi? Zikir. Ini ada saksi 2 orang, katanya ente tidur, bukan zikir. Apa jawabannya dia? Pak, Rasulullah SAW bersabda, siapa yang berzikir kemudian tertidur dalam zikirnya, maka tidurnya sama dengan zikir. Hadisnya benar, tapi kalau hadis itu pakai sholat tahajud di rumah, jangan dipakai kantor, benar nggak? Kacau. Kalau mau pakai strategi Ramadan jangan begitu, benar nggak?
ijtihad individu ulama. Ini sering ente lihat di TV, di radio. Individu ulama doang ditanyain, Ustazah, haram bener nggak? Yang nanya dulu Ustazah nggak haram, bener nggak? Ustazah, haram, kenapa haram? Pokoknya haram. Wallahualam bishawab. Nah itu ijtihad juga, tapi ijtihadnya ijtihad individu ulama. Di bawahnya ada lagi ijtihad individu orang awam, kayak gitu semua, kayak orang awam. Misalnya ada jalan-jalan kemana kayak gitu. Ini BMKG itu gak sih, supaya jalan-jalan di laut bingung gitu gak sih? misalnya gitu bener gak? Ente jalan-jalan di laut bener gak? Lalu peralatan ente mati lah gitu. Ente jadi bingung, kiblat dalam kandung kemana kira-kira gitu bener gak? Kemudian ente pakai ijtihad individu. Kira-kira kesini nih kiblat, gitu ya bener gak? Asal ente jangan ngasal bilang enggak, gue kesini jadi gue lakukan itu namanya ijtihad individu orang awam. Jadi dia ada tingkatan, oke? Paham? Bab 2 selesai, bab 3. Kita masuk pada riba. Riba ini haram apa haram? Haram. Haramnya level apa? Saya baca. Duduk belakang aja bisa ya. Haram. Riba itu haramnya haram syariah. Kenapa? Karena ada di Quran. Riba ada 3 jenis. Nah, ini mulai susah dikit. Soalnya dia gak ngerti apa juga dah. Di UI ini 1 semester ini kan. Riba jenis pertama adalah riba yang timbul akibat pinjam meminjam. Rumusnya dalam Islam. Kalau ente minjemin duit 50.000, maka dibagi menjadi 2. Posisi ente yang minjemin duit atau yang dipinjemin duit. Anda itu sebagai lender atau sebagai borrower. Kalau Anda itu sebagai lender, orang yang meminjamkan duit, 3 hal haram. Oke? Yang pertama haram. Tidak boleh kita itu minjemin duit 50.000, minta bayar 100.000, haram. Ini yang pertama. Nggak boleh minjemin duit 50.000, minta bayarnya dilebihin, nggak boleh, haram. Yang kedua, minjemin 50.000, dia nggak ngomong, dia nggak minta pindah, dia diem aja, diem. Tapi yang dipinjemin ngomong, Pak Hadi, makasih banyak ya. Ntar saya lunasin cepet, haram juga. Ngerti gak? Yang pertama dia yang minta, yang kedua dia kagak minta, tapi yang dipinjemin duit janjiin bayar lebih, haram juga. Oke, masih ngerti ya? Yang ketiga, dia pinjemin duit 50.000, dia kagak minta, yang dipinjemin kagak janjiin, tapi dia berdua pakai bahasa tubuh. Haram juga, haram. Oke. Kullu qardin jara naf'an fahuwa riba. Tiap-tiap pinjaman uang yang ada manfaatnya adalah riba. Oke. Amin. Tapi posisinya kalau kita sebagai borrower yang dipinjemin uang, hadisnya beda. Hadisnya untuk orang yang dipinjemin duit, hadisnya berbunyi khairukum ahsanukum qada'ah. Yang paling baik di antara kalian adalah yang kalau melunasi utang dilebihin. Ngerti gak? Jadi bagi orang yang pinjemin duit itu sunnah hukumnya bayar lebih, sama. Tapi bagi orang yang pinjemin duit haram hukumnya 3 hal. Ngerti gak? Bisa nggak? Kalau saya enggak, masih bisa. Jadi beda. Untuk yang dipinjemin duit hukumnya sunnah, kalau melunasi bayar lebih. Tapi untuk pinjemin duit haram hukumnya 3 hal tadi. Ngerti? Kalau gini boleh nggak? Saya pinjemin duit di 50.000, saya nggak minta. Dia juga nggak janji, nggak pakai bahasa tubuh. Tapi kita bilang gini, ingat sunnahnya ya.
riba jenis pertama ini di dalam dunia kontemporer muncul dalam bentuk bunga kredit, muncul dalam bentuk bunga simpanan. Oke, siap ya, selesai. Riba jenis kedua. Riba jenis kedua itu muncul akibat pertukaran barang yang sejenis, tapi tidak memenuhi 3 kriteria. Rasul mengatakan kalau pertukaran barang sejenis harus memenuhi 3 kriteria. Yang pertama sawa'an bisawa'in, mislan bimislin, iya dan biyadin, harus kuantitasnya sama, kualitasnya sama, dan diserahkan pada waktu yang sama. Apabila tukar-menukar barang sejenis tapi tidak memenuhi kriteria 3 ini, maka dia disebut riba. Paham tak? Agak susah dikit ya. Kasih contoh biar gampang. Menjelang lebaran, menjelang lebaran itu banyak orang nukerin duit receh. Duit 100.000 ditukerin sama gocapan, bukan 2 biji, tapi gocapan 3 biji. Ngerti? Nyambung nggak? Masih? Ngerti gak? Jadi ente tukerin duit 100.000, tapi duit recehnya bukan 100.000. Ngerti gak? Kan banyak di terminal mana-mana, ngerti gak? Kita duit receh baru tuh biasanya dibungkus-bungkus pakai kertas, pakai plastik, bener gak? Nah ini yang kita sebut dengan riba fadl. Ngerti gak? Jadi pertukaran barang yang sejenis tapi tidak memenuhi 3 kriteria. Kalau tukar tambah handphone, halal apa haram? Halal, karena nggak sejenis, men, bener kan? Paham? Dia ini cuma kalau barang sejenis doang, yang nggak bisa dibedakan secara kasat mata. Beras bisa dibedakan secara kasat mata kan? Nggak bisa. Coba aja ke pasar coba. Ini ada tulisan beras seliter 10.000, seliter 15.000. Coba aja bisa pindah-pindahin coba. Kalau banyak harganya 25.000, ini 30.000, nanti aduk-aduk kesini coba. Diomelin yang jual, bener nggak? Amin. Jadi untuk barang yang sejenis dia harus memenuhi 3 kriteria: sama kuantitas, sama kualitas, dan sama waktu penyerahan. Contoh kontemporernya adalah tukar duit recehan di di terminal-terminal menjelang lebaran itu di Pondok Indah sepanjang jalan tuh ada tukang jualan, itu nggak boleh. Kita bukan cuma ngomong ceramah gini doang, kalau ceramah gini doang kagak berarti, bener nggak? Kita ngomong ke BI, kita bilang sama BI menurut undang-undang tugas Anda. Jadi Anda kerjasama sama bank-bank, sediain mobil kas di mana-mana tempat supaya orang berduit, bener nggak? Jangan kita nuker duit uang kita jadi berkurang. Tapi orang Indonesia otaknya cerdas, men. Ya ditukerin di situ, habis itu dia jual. Orang Indonesia. Iya, kemarin udah dapat uang dari toko, ada katanya udah lewat lah, umur 3 tahun, aman. Macam. Riba jenis ketiga, terakhir. Riba jenis ketiga adalah disebut riba jahiliyah. Yang pertama tadi ingat riba apa? Riba nasi'ah, karena pinjam meminjam. Yang kedua riba fadl, karena pertukaran. Yang ketiga riba jahiliyah. Riba jahiliyah itu kayak apa modelnya? Orang Arab itu kerjaannya dagang, oke? Dia jualan onta. Tahu-tahu ada orang mau beli onta, ente punya onta yang 1 tahun nggak? Dia nggak punya, kan? Tapi kalau orang jualan masa kita nggak punya? Ntar orang nggak datang lagi ke toko kita, dong, bener? Jadi orang mau ada nggak ada, kita bilang ada. Cocok harga ada ambil ontanya di kandang, bener? Tapi dia nggak punya kandang karena inventory stok mahal. Biar onta repot, bener ya? Terus kasih minum, bener ya? Apa yang dia lakuin? Dia pinjam dari pedagang lain. Salah nggak? Lu punya onta 1 tahun nggak? Ada sini, lu pinjam dulu dah. 4 bulan lagi gue balikin. Ngerti gak? Onta yang dia pinjam itu bukan untuk dia naikin, tapi untuk dia jual. Salah nggak?
Ntar 4 bulan lagi ketika jatuh tempo, dia cari lagi tuh ontak yang setahun dari pedagang yang lain lagi untuk balikin ke pedagang yang dia pinjam. Ngerti kan? Nah, pedagang yang dia pinjam waktu dibalikin ontak 1 tahun, pas belum ada yang mau beli. Ngerti kan? Dia nggak mau dong miara. Saya bukan peternak ontak, saya turun jual ontak. Ngapain gue miara ontak lu? Ngerepot-repotin miaranya, bener gak? Jadi dia bilang apa? Udah deh, nggak usah balikin sekarang dah. Pegang aja ontaknya sama dah. Ntar balikin gue kasih tempo 4 bulan lagi aja. Tapi lu balikin pakai ontak yang umur 2 tahun deh. Ngerti? Dikasih tempo, tapi dia harus balikin dengan ontak yang nilainya lebih mahal, yaitu ontak 2 tahun. Ngerti kan? Ini yang namanya riba jahiliyah. Kalau masih penting. Jadi ente belum mesti jatuh tempo bayarnya. Dikasih kelonggaran bayar lagi. Udah, ntar aja bayarnya. Tapi karena dikasih kelonggaran bayar ini, ente ditambahin bayarannya. Tambahan bayaran itu namanya riba. Riba apa? Riba jahiliyah. Contoh kontemporernya kayak apa? Kartu kredit. Ente belanja kartu kredit nih, gesek nggak ada ribanya. Datang tagihan, ente bayar lunas, nggak ada ribanya. Paham. Terus begitu datang tagihan, jatuh tempo, ente nggak punya duit untuk bayar penuh. Ente bayar minimum payment 10%-nya doang, bener nggak? Yang 90% ntar aja bayarnya, bener. Nah yang 90% ini akan dihitung bunganya, itu riba. Ribanya riba jahiliyah. Paham. Ngerti ya? Paham ya? Bener, Pak. Sebutkan 3 jenis riba. Bocah. Ustaz juga pasti jengkel. Sama ya. Jelas ya. Bab 3 terakhir. Bab 3. Dalam perkembangannya, 3 jenis riba ini mempunyai bentuk yang berubah-ubah. Dengan perkembangan zaman, dia menjadi bentuknya macam-macam. Nah, oleh karena itu, karena berubah-ubah terus, kita tidak boleh terlalu cepat mengambil kesimpulan sesuatu itu halal atau haram. Kalau kami di Dewan Syariah Nasional MUI itu untuk buat satu fatwa minimal 2 bulan. Anggota kita di pleno di BPH desa itu ada 40 orang. 40 orang ini dengan keilmuan yang berbeda-beda, dengan spesialisasi yang berbeda-beda. Saya sama Pak Deci, kita sama-sama IPB, ahli pertanian, tapi keahlian berbeda. Saya ahlinya sosial ekonomi pertanian, beliau kehutanan, jurusan apa itu belum tuh, konservasi hutan. Jadi di kalangan para ahli pertanian pun kita punya bidang-bidang yang sangat spesifik, sama kayak dokter, bener gak? Ada dokter gigi, ada dokter jantung, dokter mata. Apa dokter mata bisa ditanya tentang jantung? Bisa, tapi pengetahuannya sekedar dokter umum. Ngerti ya? Oke. Itu sebabnya di MUI itu 40 orang itu macam-macam. Di bidang syariah aja itu ada orang ahli syariah, dokter bidang syariah, ada ahli usul fikih, ada ahli qawaid fikih, ada ahli fikih muamalat maliyah, spesifik. Hadis ada ahli hadis untuk latarnya, ada ahli untuk sanadnya, ada ahli untuk asbabul wurud, ini macam-macam. Termasuk orang kayak saya. Saya ini bidang keahliannya ekonomi syariah, bukan ahli fikih. Saya menjadi penjembatan dari ahli-ahli fikih, dari ahli syariah dengan dunia industri. Jadi rapatnya lama. Dan ketika mengambil fatwa itu, memutusin fatwa itu paling tidak melibatkan 5 pihak. Pertama Bank Indonesia, kedua OJK, ketiga Mahkamah Agung, keempat IAI, Ikatan Akuntan Indonesia, dan kelima meminta fatwa itu sendiri. Ini yang namanya tasawur. Aspek pertama, kita harus ahli syariahnya. Aspek kedua, harus melakukan penelitian yang mendalam terhadap barang yang akan kita fatwakan. Paham? Nggak bisa penelitian itu pakai website, nggak bisa penelitian itu pakai flyer, pakai booklet, atau cuma wawancara dengan salah seorang karyawan atau bahkan mantan karyawan. Nggak bisa.
Jadi bab 3, kita tidak bisa terlalu cepat untuk mengatakan sesuatu itu haram atau sesuatu itu halal. Harus kita teliti dulu. Setelah kita teliti, kita libatkan orang yang mengerti di bidangnya masing-masing, baru kita ambil kesimpulan. Paham. Misalnya, kita nggak bisa ketika lagi begini di masjid itu saya nanya, GoPay halal apa haram? Lalu dengan seketika saya jawab haram. Nggak bisa. Karena kita harus melakukan penelitian terlebih dahulu. Artinya, Petra halal apa haram? Nggak bisa haram, itu nggak bisa. Harus kita lakukan penelitian terlebih dahulu, termasuk konfirmasi kepada pihak yang punya produk. Paham. Harus dicek dulu semuanya. Udah rapi semua dicek, baru ambil kesimpulan. Paham? Termasuk orang yang punya produk harus nanya, benar nggak kayak gini, benar nggak kayak gini. Ketiga. Paham. Gojek dan GoPay adalah dua perusahaan yang berbeda. PT-nya beda, pemegang saham beda, manajemen beda. Paham. Ente kasih duitnya ke GoPay, yang ngasih diskon Gojek. Paham. Belum ngerti, agak susah dikit aja. Kasih. Saya namanya Adi Warman, oke? Saya punya adik misalnya, namanya Edi Warman. Saya Adi Warman, Edi Warman. Oke. Pak siapa itu ada namanya enggak ya? Pak ini nih Pak Budi misalnya ya. Budi anggap aja Budi namanya. Pak Budi nitipin duitnya ke saya, benar nggak? Berarti saya pinjam duit dari Pak Budi. Paham. Kemudian Pak Budi belanja di tokonya Pak Edi. Pak Edi ngasih diskon. Riba apa enggak? Enggak lah. Karena Adi dan Edi adalah dua orang yang berbeda. Ngerti. Kecuali kalau dia nitip duitnya ke Adi, yang ngasih diskon Adi. Ngerti kan? Jadi haram, jadi riba. Karena saya dipinjemin duit, lalu saya memberikan manfaat kepada beliau dengan cara memberikan diskon. Paham. Tapi kalau dia nitipnya ke Adi Warman, berarti pinjam Adi Warman, benar kan? Tapi dia belanjanya ke Edi ngasih diskon. Di mana letak haramnya? Edi bukanlah Adi bukanlah Edi. Paham. Ngerti. Ya kalau nggak ngerti nggak tahu, ini susah. Untuk yang terakhir ini gampang. Jadi 3 bab sudah selesai, oke? Karena kalau saya terusin lagi yang susah, nanti kelihatannya ada kegagalan. Memang susah. Yang terakhir, ini gampang. Inilah bulan yang ajaib, inilah bulan yang luar biasa. Karena di bulan ini pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka dibuka, dan setan-setan setan diapain Pak? Jadi kamu sini. Jadi Bapak sekalian, ini bulan Ramadan, majelis ilmu seperti ini luar biasa banget. Ini adalah bulan yang bikin pintu surga dibuka ngablah gede-gede, sehingga kita udah bisa ngerasain dinginnya tuh, sejuknya surga. Itu bawaan hati itu tenang aja kalau Ramadan. Wanginya surga. Kalau kita ngomong yang baik-baik aja dah, benar. Pintu neraka ditutup rapat-rapat dan setan dibelenggu, men. Kalau ente masih maksiat juga bulan Ramadan, jangan nyalain setan. Nafsu ente sudah dikendalikan, benar ya? Ini bulan yang luar biasa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih kita semua untuk menjadi hamba-hamba yang mendapat rahmat pada bulan ini, diampuni semua dosa-dosanya pada bulan ini, dijauhkan dari siksa api neraka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih kita untuk
mendapat keutamaan malam Lailatul Qadar. Bila itu Assalamualaikum